وحذرهم سبل الفساد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد. والصلاة والسلام على محمد وعلى خير هاد الذي جاهد في الله الحق والجهاد، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد الذين طبقوا نظام الإسلام والحكم والسياسة والاجتماع والاقتصاد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qauli. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Pada bulan ini kita masih diliputi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat kemerdekaan negeri kita yang tercinta, yakni negara Indonesia pada ke-81 tahun. Salawat serta salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dan mewasiatkan kepada kita petunjuk dari segala petunjuk yang mampu menyelamatkan kita di dunia ini hingga mampu menghantarkan di akhirat nanti di alam penuh dengan kenikmatan, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kehidupan kita pada era kekinian, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan kita, baik kehidupan masalah malia kita, kehidupan masalah maisha kita, kehidupan masalah usra kita, keluarga kita, sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih khususnya kita mampu untuk merefleksikan diri kita bahwa negeri kita ini sudah berumur cukup tua. 81 tahun ketika kemerdekaan negeri kita ini, kalau kita bandingkan dengan umur seorang manusia, berarti sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. 81 tahun artinya umur itu adalah umur yang cukup matang sekali untuk menjadikan negara. Harusnya negara itu adalah berdaulat, untuk menjadikan negara yang mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk menjadikan negara mampu mengelola seluruh sumber daya alam yang telah dimilikinya. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh sampai pada hari ini, ternyata kita baru mengalami kemerdekaan secara fisik. Selama 81 tahun kita mengalami kemerdekaan secara fisik, tidak dijajah secara militer, tidak dijajah secara fisik, tetapi dari sisi seluruh bidang kehidupan yang ada di negeri ini kita masih belum merdeka. Pengelolaan sumber daya alam kita dikelola oleh asing.
Secara politik kita dikendalikan oleh kekuatan negara asing. Secara perekonomian kita juga dikendalikan oleh perekonomian negara-negara asing atau internasional. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momen yang singkat ini mari sama-sama kita memuhasabah diri kita, baik secara pribadi maupun juga secara bangsa, berbangsa dan bermasyarakat. Betulkah kita hari ini yang setiap tahun pada bulan Agustus kita rayakan, kita peringati, kita nikmati dengan kemerdekaan, apakah memang negeri kita ini betul-betul merdeka? Sehingga tidak asing para jamaah, ada sebagian tokoh-tokoh kita di dunia sosial media maupun juga di dunia diskusi-diskusi yang melihat keadaan negeri kita ini, ada menyatakan gak akan lama lagi negeri kita akan bubar. Ini adalah sesuatu hal yang menampar bagi kita semuanya, menampar bagi kita karena yakni para pendahulu-pendahulu kita telah berupaya berjuang dengan kerasnya sampai mengorbankan nyawanya demi untuk memerdekakan negeri ini yang butuh dilanjutkan oleh para generasi berikutnya, tapi ternyata tertampar untuk terancam bubar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan beberapa indikasi bahwa sebuah negara itu mungkin akan terancam bubar dan mungkin akan mengalami kehancuran. Di antaranya adalah dari sisi aspek hukum. Kalau hukum yang dalam suatu negara itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tumpul pada saat orang itu memiliki backingan dan tajam pada saat warga itu tidak memiliki backingan, berarti indikasinya bahwa pelaksanaan hukum di negeri itu mengalami pengerusakan dan negara itu akan mengalami kehancuran. Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innama ahlakal ladina qablakum, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian, kehancuran bangsa-bangsa sebelum kalian, kehancuran negeri-negeri sebelum kalian, annahum kanu idza saraqu fihim syarif tarakuhu, ketika orang-orang asyarif, orang-orang yang mulia. Orang yang mulia ini diantaranya adalah mungkin mulia dari sisi jabatan, berarti orang-orang yang memiliki jabatan. Orang yang mulia bisa dilihat dari sisi harta kekayaan, berarti orang-orang yang memiliki modal. Mungkin juga adalah asyarif, orang-orang mulia dilihat dari sisi pengaruh, mungkin yaitu orang-orang tersebut memiliki kekuasaan yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Idza syaraqat, tatkala dia itu adalah mencuri orang-orang yang mulia tersebut, tarakuhu, kemudian yakni kalian membiarkannya, membebaskannya, tidak terkena jerat dalam penjara, tidak terkena jerat dalam kasus. Itu yang ada di negeri ini. Tetapi wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu, manakala orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah, orang yang enggak punya backingan, bukan orang yang memiliki jabatan, bukan orang yang memiliki harta kekayaan, bukan orang yang memiliki pengaruh, atau mungkin orang biasa, rakyat jelata, pada saat dia mencuri, aqamu alaihi al-hadda, maka hadnya, hukumannya, putusan hukum akan ditegakkan dengan cukup tajam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut
kalau kita sondingkan dengan realitas, kenyataan yang di negeri ini adalah sangat nyata sekali. Di negeri ini orang yang memiliki jabatan, kedudukan, backingan, modal yang cukup besar, ketika melakukan sebuah kesalahan, diantaranya mungkin mencuri atau korupsi atau gulul atau merampas dan seterusnya, pada hari ini banyak yang selamat. Kalau toh tidak selamat, maka orang tersebut memang sedang dijadikan tumbal oleh orang yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Tetapi kalau ada orang rakyat jelata yang mencuri atau mengambil sesuatu walaupun sedikit, hanya yakni satu buah saja, satu biji sawi saja, kadangkala dilaporkan dan langsung hukum itu berlaku dan diputuskan dia dalam penjara. Ini adalah nyata di negeri kita ini. Kalau udah nyata di negeri kita ini, berarti negeri yang menerapkan suatu hukum, undang-undang yang tebang pilih, yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka negeri-negeri tersebut dekat sekali dengan kehancuran. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, suatu negeri atau suatu negara itu akan mendekati kehancuran manakala dari si aspek kepemimpinannya diserahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki keahlian. Maka Rasulullah Muhammad SAW sudah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Manakala perkara urusan, kata al-amr ini mencakup segala urusan. Apakah urusan dunia seperti jabatan, kekuasaan, atau mungkin urusan din, urusan terkait dengan agama. Manakala perkara urusan dunia maupun urusan agama diserahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya, maka kata Rasulullah Muhammad SAW, tunggulah saat-saat nanti kehancurannya. Kalau kita cermati pada hari ini para jamaah, dalam hampir semua lini para jamaah, orang-orang yang memiliki kompetensi tetapi tidak punya networking, tidak memiliki backingan dari sisi modal, sulit untuk meraih derajat kekuasaan yang ada. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi memiliki networking, memiliki backingan, memiliki modal yang cukup besar, walaupun dia tidak pernah tampil, tidak pernah dikenalkan, disulap menjadikan orang yang terkenal dan kemudian dibiayai menjadikan dia akan memiliki kekuasaan. Kalau sudah seperti ini yang terjadi, maka negeri tidak akan lama lagi akan mengalami kerusakan, akan mengalami kehancuran. Kalau sudah dibiarkan terus-menerus, maka kehancuran negeri ini tidak akan tunggu lama lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, terkait dengan yakni telah merebaknya kemaksiatan. Yang dikatakan maksiat itu adalah setiap yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksiat dalam pandangan syariat Islam, maka dia masuk dalam kategori jarimah atau tindakan kriminal. Orang-orang yang melakukan kriminal dalam pandangan Islam itu bukan hanya membunuh tanpa hak, bukan orang yang mencuri, bukan hartanya, tetapi setiap yang menyelisihi terhadap syariat Islam, maka itu bagian dari ma'asi dan bagian dari aspek yakni jarimah atau kriminal. Nah, ketika kriminal seperti ini atau maksiat seperti ini merata di tengah-tengah negeri kita, bahkan dianggap sesuatu yang biasa, apalagi ditolerir dalam yaitu meramaikan dan juga perayaan, kemudian dibiarkan saja kemaksiatan ini, maka berarti negeri itu telah mendekati suatu kehancuran.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Jadi ketika kami Allah itu menginginkan, menghendaki kehancuran sebuah qaryah, sebuah negeri, sebuah wilayah, sebuah negara, amarna mutsrafiya fasasku fiha, maka kami Allah telah memerintahkan pada orang-orang penggede-penggede, orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki harta yang melimpah, orang yang memiliki jabatan yang cukup banyak sekali, maka kemudian saat mereka diperintahkan untuk taat pada Allah SWT, diperintahkan pada orang-orang yang memiliki kekuasaan yang harusnya taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ketika orang-orang yang menjadikan pemimpin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah, taat pada Rasul, dan juga ketika menjadikan seorang pemimpin melakukan riayah pengurusan di dalam segala urusan rakyatnya itu dengan Islam. Dan pada saat itu ada muskilah, ada khusumat, ada persengketaan, ada perselisihan di antara rakyatnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala farudhu ilallahi war rasul. Tapi ternyata adalah penguasa itu fasaku fiha. Mereka melakukan tindakan kefasikan, mereka melakukan tindakan kemaksiatan, mereka justru adalah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terjadi seperti ini, fahaqqa 'alaihal qaulu fadbarnaha tatmira, maka keputusan Allah Subhanahu wa taala layak bagi penguasa seperti ini. Keputusan Allah Subhanahu wa taala layak bagi para pejabat dan para penguasa yang melakukan kefasikan dan kemaksiatan, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fatamarnaha tadmira, maka Allah SWT, kami Allah akan menghancurkan orang-orang seperti ini tadmira, dengan sehancur-hancurnya, seluluh-luluhnya wilayah atau negeri itu. Para jemaah, ini adalah saat ini di negeri kita juga banyak sekali. Bisa kita lihat dari si aspek hampir seluruh kementerian. Ketika sumber pendapatan, anggaran pendapatan belanja negara mengalami defisit, mengalami kekurangan, hutang yang semakin banyak sekali dan menumpuk, kemudian kebingungan dari mana untuk memenuhi defisit tersebut, muncul pernyataan dengan gayanya, dengan ringannya, bahwa nanti semuanya akan dipajaki semuanya, apa yang dimiliki rakyat akan dipajaki semuanya. Maka itu adalah bagian dari pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam syariat Islam mengenal istilah pajak namanya dharibah. Memang dikenal namanya dharibah atau pajak. Memang dikenal tanah itu kadang-kala juga dipajai namanya kharojiyah, tanah kharojiyah. Dari sisi aspek status tanah kharojiyah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, oleh negara Islam saat berjihad fisabilillah memang ada. Tetapi ingatlah, dharibah pajak di dalam Islam itu diberlakukan ketika kas negara kosong dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara. Dan ingat pula bahwa dharibah itu tidak dikenakan pada seluruh rakyat, tetapi dharibah itu hanya dikenakan oleh kalangan agniya, orang-orang yang kaya saja itu akan dikenakan dharibah, sementara orang-orang fuqara, orang-orang masakin tidak dikenakan pajak. Hal ini berbeda jauh pada jamaah dengan negeri kita ini. Sungguh aneh, kita negeri yang kaya raya yang seharusnya dikelola menjadikan sumber pendapatan yang melimpah, sumber pendapatan melimpah ini tidak dikelola dengan bagus, diserahkan kepada asing, diserahkan pada asing, diserahkan pada para swasta, kapital swasta. Negara hanya memiliki dan mendapatkan 1% kecil dari pendapatan itu, tetapi justru warga negara kena pajak yang cukup besar. Kadang-kadang kita juga berpikir aneh,
Misalnya adalah terkait dengan pemasangan listrik. Kadang kita berpikir aneh, ketika listrik itu adalah bisnis, maka tarifnya relatif lebih murah dibandingkan listrik itu adalah berinisial R atau rumah. Memang ada alasannya supaya bisnis itu adalah berjalan dengan bagus. Tapi ingatlah, ketika orang memiliki bisnis, berarti dia adalah memiliki kekayaan, memiliki modal yang cukup besar sekali. Tapi kalau orang yang rumahan, itu berarti dia tidak mengelola bisnis, maka seharusnya adalah harganya relatif lebih murah. Negeri ini yaitu listrik yang bisnis harganya murah, sementara listrik yang rumah itu adalah harganya mahal. Ini adalah bagian yang harus kita evaluasi, kita pikirkan, kita renungkan bersama. Kalau ini terus terjadi, barangkali negeri yang kita cintai ini akan bubar. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita semuanya tidak kepingin dan tidak ingin negeri ini bubar, karena kita dilahirkan di negeri ini, kita tumbuh kembang di negeri ini, kita hidup di negeri ini, dan kemudian tapi kita kepingin bagaimana negeri ini sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk menyelamatkan negeri ini tidak hancur adalah dengan jalan yang pertama bagi para pemimpin-pemimpin negeri ini, maka terapkanlah apa yang telah dinyatakan oleh Allah, yakni yaitu pemimpin yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syariat Allah itulah al-adalah. Al-Islam itu adalah al-adalah. Islam itu keadilan. Bidul Islam az-zulmu. Lawan Islam itu kezaliman. Artinya adalah ketika hukum dalam pengaturan kehidupan kok tidak menggunakan syariat Islam dalam kehidupan itu, pada hakikatnya adalah melanggengkan kezaliman. Yang kedua, bisa selamat adalah kita juga melakukan aktivitas para jamaah. Kita tidak diam saja. Apa yang kita miliki kemampuan, kalau kita memiliki kemampuan untuk bicara, maka lakukan dengan bicara itu dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan dakwah, melakukan perjuangan dengan kemampuan yang kita miliki, supaya kita nanti lepas dari tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri yang sudah carut marut seperti ini, kok ternyata kalian diam saja. Insya Allah dengan dua perkara itu, bagaimana penguasa menjalankan syariat Allah dan kita sebagai rakyat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan muhasabatul hukam, melakukan dakwah dan perjuangan, mendorong dan menguatkan penguasa negeri ini untuk taat kepada Allah SWT, untuk taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah negeri ini tidak akan bubar dan justru akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, inna wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga negeri kita dijaga oleh Allah, penguasa-penguasa negeri kita disadarkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Kita semuanya mengambil bagian dalam rangka memperbaiki negeri kita dengan arah
penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah cepat untuk menyelamatkan negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana bidayatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bidayatil Islam. Allahumma nawwir quluba zawjatina wa ulatina wa dhurriyyatina wa ummahatina wa abaina wa talamidina bidayatil Qur'an wal Islam. Allahumma ja'al lana wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ummahatina wa abaina wa sahbatina wa akhina wa qarabatina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli iman wa ahli ta'ah wa ahli syariah wa ahli jihadi fi sabilillah li-istinafil hayatil Islam wa bi tariqatil iqamati daulatil khilafatil islamiyah. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidakum wa maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka firdausa 'alal jannah. Allahumma inna nas'aluka firdausa 'alal jannah. Allahumma inna nas'aluka firdausa 'alal jannah. Allahumma aslih lana min ummati Muhammad. Allahumma arhamna min ummati Muhammad. Allahumma ansurna min ummati Muhammad. Allahumma ansurna ikhwanana fi biladina biladil muslimin ala a'daikum ya Allah. Allahumma ansur fi ikhwanina fi Falastin ala Israel wa malaihim. Allahumma ansur ikhwanana fi Syria ala al-bashar ala ma'alaihim ya Allah. Allahumma ali kalimataka la ilaha illallah fi dunya ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.